Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imamah dengan NPM 2019 43500096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat sebagai bentuk penilaian untuk skripsi. Di sini saya telah membuat beberapa program. Di dalamnya terdapat beberapa form dan saya menggunakan basis data yang berbasis Java. Nah, di sini saya menggunakan NetBeans IDE 8.2, kemudian menggunakan XMP Control Panel. Yang keduanya sudah saya klik sebelumnya, kemudian saya klik admin agar terkoneksi oleh PHP MyAdmin atau database yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya, saya menjalankan program, kemudian saya run terlebih dahulu agar muncul untuk form login tersebut. Kita tunggu beberapa saat, kemudian akan terkoneksi pada database dan tampilannya akan muncul pada layar. Nah, di sini saya masukkan ada 2 akses untuk login tersebut, ada untuk tim admin dan kemudian ada di luar admin. Di sini saya masukkan untuk tim admin terlebih dahulu, kemudian password yang sudah saya tentukan sebelumnya. Kemudian enter atau klik masuk. Nah, di sini akan disajikan pada moto Karang Taruna, kemudian bisa Anda klik bagian profil, maka akan muncul beberapa tampilan untuk menambah anggota baru atau data yang belum termasuk dalam tabel anggota aktif yang ada di bawah ini. Dan admin bisa melakukan input data anggota baru pada form profil ini. Kemudian saya akan mencoba cetak menggunakan akun akses tim admin ini. Kemudian akan muncul e-report yang sudah saya setting khusus untuk rekap anggota aktif yang ditujukan hanya untuk tim admin saja sebagai bentuk laporan. Dan dalam e-report yang telah dibuat tercantum beberapa data diri anggota yang telah terinput dalam suatu tabel yang berisikan database masing-masing anggota. Kemudian di dalam report ini terdapat tempat, hari, serta tanggal cetak dan juga tanda tangan dari pembina dan juga ketua. Kemudian kita lanjut lagi untuk melakukan pengisian data. Kita ambil satu contoh, kita masukkan dengan data nama. Contoh saja, kita masukkan nama Anita. Kemudian kita lanjut memasukkan tempat serta tanggal lahir. Kita bisa pilih bulan serta tahun lahirnya, kemudian oke. Kemudian untuk ID anggota udah otomatis terinput, dan di sini tinggal masukkan alamat, jenis kelamin, nomor handphone, selanjutnya agama dan juga jabatan. Dan mengenai password, kita menggunakan jabatan dan juga ditambah dengan angka 403 sebagai identitas masing-masing. Kemudian kita klik simpan dan otomatis data akan sukses masuk dalam tabel database tersebut. Selanjutnya di sini kita clear dan kita coba mencari data. Kita masukkan satu nama. Contoh nama saya atas nama Nur Imamah. Kemudian kita klik dan kita klik bagian button cari dan data akan otomatis tersaring secara otomatis dan muncul pada tampilan seperti ini. Kemudian kita clear dan juga kita close, kita logout akun dan kita mulai masuk atau login lagi menggunakan akun di luar admin atau menggunakan nama lengkap dari anggota yang aktif. Contohnya saya masukkan nama lengkap saya, kemudian passwordnya saya sekretaris 403. Kemudian untuk pengecekan agar tidak salah, saya klik bagian mata, kemudian enter atau klik masuk. Selanjutnya bisa kita masuk ke profil, dan untuk di luar admin, tombol setting atau button hanya diperuntukkan untuk admin saja. Ini kita lanjut di bagian profil. Dalam profil menggunakan akses di luar admin, kita mencoba untuk melakukan cetak.
melakukan cetak ID card atau kartu identitas anggota, dan akan muncul tampilan seperti ini yang berisikan dengan barcode yang bisa di-scan. Kemudian ada nama, jabatan, serta ID dari masing-masing anggota. Ini barcode bisa di-scan dan akan muncul tulisan anggota aktif Karang Taruna 403. Kita close, lanjut lagi, kita clear data atau kita X, kita langsung logout. Kemudian kita lakukan login untuk selanjutnya menggunakan akses tim admin dengan password 403, kemudian klik enter atau masuk. Kita lanjut ke button kas. Nah, di sini kita bisa melakukan simpan data yang dilakukan admin, dan kita juga bisa langsung melakukan button cetak untuk melihat rekap pembayaran uang kas. Di sini reportnya berisikan data keseluruhan uang masuk, uang keluar, serta total, dan juga tempat, tanggal cetak, dan juga tanda tangan bendahara serta pembina. Di sini hanya ditambahkan stempel saja jika sudah dicetak. Kemudian kita lanjut, kita close lagi. Untuk melakukan masukan data uang masuk maupun uang keluar. Di sini kita ambil contoh untuk memasukkan uang masuk. Di sini kita masukkan nama lengkap untuk pembayar kasnya, kemudian tanggal hari ini atau tanggal pembayaran, kemudian langsung masukkan nominal bayar serta keterangan. Dan setelah dimasukkan keterangan, kita lakukan simpan data. Setelah itu, data akan otomatis masuk pada tabel di bawah atau otomatis terkoneksi pada database yang telah kita buat. Dan di sini untuk total keseluruhan akan terakumulasi secara otomatis. Setelah itu, kita coba melakukan pencarian dari bulan serta masukkan nama yang telah melakukan pembayaran, kemudian cari data, dan data akan otomatis tercari dengan otomatis. Kemudian kita lakukan clear data dan kita close atau kita X, dan kita lakukan login menggunakan akun di luar admin untuk melakukan percetakan tanda bukti pembayaran. Di sini saya coba dengan nama lengkap saya, Nur Imama, dengan password sekretaris 403. Jangan lupa dicek, kemudian masuk atau di enter, kemudian klik bagian kas dan dilakukan bagian button cetak, bisa langsung diklik untuk melakukan pengecekan tanda bukti pembayaran bahwa sudah melakukan pembayaran, dan terdapat perincian nama lengkap serta uang nominal pembayaran dan juga tanggal pembayaran. Jangan lupa klik button clear, kemudian kita lakukan close atau X. Kita langsung klik bagian button logout dan kemudian kita masuk lagi menggunakan akses tim admin dengan password 403, kemudian klik enter atau masuk. Setelah ini masih ada untuk keuangan, info, dan juga setting. Dan setting sendiri hanya untuk diakses tim admin saja. Kita lanjut di bagian keuangan. Di sini ada berbagai nomor transaksi, nama transaksi, dan juga lain sebagainya. Di sini di bagian pencarian ada bulan untuk melakukan pencarian agar mempermudah dalam proses pencarian dalam tabel. Kemudian ada perincian dari total hasil akhir dan kita coba untuk melakukan cetak. Di sini akan muncul rekap data keuangan, uang masuk dan uang keluar serta keterangan, dan dilengkapi dengan tempat, hari, dan juga tanggal cetak serta dilengkapi tanda tangan kedua belah pihak. Kemudian tinggal dikasih stempel aja setelah dilakukan percetakan. Kita close lagi. Selanjutnya kita mencoba untuk menambahkan data dari keuangan tersebut. Kita masukkan nama transaksi. Di sini saya masukkan sebagai pembelian stempel. Kemudian saya lakukan input tanggal pembelian atau uang keluar.
Di sini saya input Rp40.000, kemudian langsung kita masukkan keterangannya. Dan kemudian kita langsung klik button simpan. Kemudian akan ada pop-up sebagai tanda bahwa data sukses ditambah. Dan data akan otomatis masuk pada tabel transaksi. Kemudian total akhir akan otomatis terakumulasi oleh sistem. Setelah itu kita lakukan clear data dan kita lakukan close lagi. Kita akan masuk pada button info. Di sini berisikan dengan media informasi yang hanya bisa diakses oleh di luar admin. Kemudian kita coba klik. Pada media informasi ini berisikan tentang informasi untuk seluruh anggota aktif yang dapat mengakses media informasi ini, yang berisikan tentang informasi mengenai kegiatan atau event yang akan dilakukan. Kemudian dalam informasi itu sendiri ada ruang aspirasi yang bisa dilakukan input data atau simpan. Kemudian ada di tabel, bisa kita langsung lakukan cetak dan akan muncul output atau report sebagai tampilan di layar ini, sebagai bentuk aspirasi, kritik maupun saran dari anggota aktif. Di sini kita coba masukkan data ruang aspirasi tersebut. Kita masukkan sesuai aspirasi yang ada dalam diri kita, kemudian kita lakukan klik simpan dan data akan otomatis masuk pada tabel di bawahnya. Ruang aspirasi tidak akan membaca siapa yang melakukan input data tersebut. Selanjutnya, pada button setting hanya bisa diakses oleh tim admin saja untuk melakukan input data yang akan muncul pada media informasi tersebut. Ini ada satu data yang sudah kita lakukan input sebelumnya yang tadi masuk ke media informasi tersebut. Ini bisa kita lakukan edit maupun hapus. Dan demikian hasil presentasi yang bisa saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau perkataan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.